Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibnu Wisma Dwi Prasetya Eskom, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sains data, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Salsabila Deni Amalia, saya Farida Nuraini, dan Siti Diah Elvia Anggraini. Di sini kami akan menjelaskan tentang analis regresi logistik biner terhadap data indeks kedalaman kemiskinan tahun 2020. Logistic regression. Yang dimaksud analis regresi itu digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu atau beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terikat. Regresi linier digunakan jika variabel terikat Y memiliki skala kontinu atau dengan skala pengukuran interval maupun rasio. Sedangkan regresi logistik digunakan jika variabel terikat Y memiliki skala kategorik atau memiliki skala pengukuran nominal maupun ordinal. Model regresi itu dibedakan menjadi dua, yaitu apa saja? Yang pertama, ada model linier dan ada model non-linier. Contoh model linier ini dengan menggunakan analisis regresi linier, sedangkan non-linier dengan menggunakan regresi logistik. Untuk yang pertama, regresi logistik biner ini mempunyai dua kategori di variabel Y-nya. Jadi, variabel terikat Y memiliki dua kategori atau disebut biner. Seperti contoh, lulus dan tidak lulus. Lulus kategori 1, tidak lulus kategori 0. Jenis-jenis regresi logistik ada 3, yaitu regresi logistik biner, regresi logistik multinominal, dan regresi logistik ordinal. Tujuan logistik regression. Yang pertama, menghitung peluang, yang kedua, melihat karakteristik, yang ketiga, faktor yang berpengaruh. Kemudian, regresi logistik multinominal. Variabel terikat Y memiliki lebih dari dua kategori data yang berskala nominal. Maksud dari data yang berskala nominal, data yang tidak memiliki tingkatan atau kategorinya. Misalnya, seperti agama, ada yang Islam, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Di masing-masing agama ini tidak ada yang lebih baik dan juga tidak ada yang lebih buruk. Nah, perbedaan antara logistik multinominal dengan binari logistik terletak di beberapa banyak kategorinya. Seperti lulus atau tidak lulus, itu kita menggunakan binari logistik. Dan seperti contoh agama tadi, itu ada lebih dari dua kategori menggunakan regresi logistik multinominal. Yang terakhir ada regresi logistik ordinal, merupakan salah satu metode yang menggambarkan hubungan antara suatu variabel respon Y dengan satu atau lebih variabel predikator X. Baik, selanjutnya logistik regression. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sebagai standar minimum kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Definisi masalah. Banyak jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019. Ketimpangan kemiskinan diukur dari indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan angka cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, perlu diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi kedalaman kemiskinan yang ada di Indonesia. Pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik atau BPS mengenai indeks kedalaman kemiskinan atau IKK pada provinsi di Indonesia tahun 2020. Indeks kedalaman kemiskinan di Indonesia sebesar 1,75%. IKK berperan sebagai variabel tak bebas, di mana IKK rendah dilambangkan dengan 0 dan IKK tinggi dilambangkan dengan 1. Sementara untuk variabel-variabel bebas yang memiliki pengaruh terhadap indeks kedalaman kemiskinan adalah tingkat pengangguran terbuka atau X1, angka melek huruf penduduk umur lebih dari sama dengan 15 tahun atau X2, rata-rata lama sekolah penduduk umur lebih dari sama dengan 15 tahun atau S3, dan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makan atau X4. Pengumpulan data. Model regresi logistik multivariat dengan P variabel prediktor adalah sebagai berikut. P dalam kurung X sama dengan XP dalam kurung beta 0 plus beta 1 X1 plus titik-titik plus beta P XP per 1 plus XP
dalam kurung beta 0 plus beta 1 X1 plus titik-titik plus beta P XP transformasi menjadi G dalam kurung X sama dengan in Pi dalam kurung X per kurung siku buka 1 min Pi dalam kurung X kurung siku tutup sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus titik-titik plus beta P XP. Analisis. Dalam penelitian ini, variabel tak bebas yang digunakan adalah indeks kedalaman kemiskinan 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2020. Statistika deskriptif untuk data kontinum menggunakan tabel deskriptif yang meliputi jumlah keseluruhan data rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Tabel statistika deskriptif. Kelompok rendah dalam kurung Y sama dengan 0. Variabel X1 N19 min 6,88, start def 2,12, minimum 4,58, maksimum 10,95. Variabel X2 N19 mean 99,89, start def 0,09, minimum 99,6, maksimum 99,97. Variabel X3 N19 mean 9,26, start def 0,74, minimum 7,90, maksimum 11,17. Variabel X4 N19 mean 666.925,79, start def 112.488,18, minimum 496.173, maksimum 944.687. Kelompok tinggi dalam kurung Y sama dengan 1. Variabel X1 N15 min 4,96, start def 1,23, minimum 3,32, maksimum 7,57. Variabel X2 N15 min 99,18, start def 2,34, minimum 90,78, maksimum 99,98. Variabel X3 N15 min 8,85, start def 0,90, minimum 6,96, maksimum 10,2. Variabel X4 N15 min 548.440,73, start def 78.074,09, minimum 442.700, maksimum 723.821. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menguji asumsi multikolinearitas. Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui korelasi antar variabel prediktor dengan cara melihat nilai VIF, yaitu Variance Inflation Factor. Di sini sudah terdapat tabel uji multikolinearitas. Yang pada tabel pertama adalah variabel. Variabel sendiri ini adalah sebuah variabel bebas. Kemudian terdapat Variance Inflation Factor, VIF nilainya. Sudah diketahui. Terus bagaimana sih kita bisa mengetahui nilai VIF-nya? Yaitu dengan cara menggunakan program SPSS dengan alat analisis regresi logistik. Maka kita langsung dapat mengetahui nilai tersebut. Kemudian dari pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel prediktor. Hal ini berarti tidak ada korelasi antara variabel prediktor dalam model.
sehingga asumsi multikolinearitas terpenuhi dan dapat dilanjutkan ke tahap pembuatan model. Selanjutnya, pemodelan regresi logistik biner. Pemodelan regresi logistik sendiri memiliki pemodelan awal dan juga pemodelan akhir. Yang pertama ini adalah pemodelan awal regresi logistik biner. Model regresi ini dikatakan model awal karena perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu, baik secara simultan maupun secara parsial. Berikut adalah parameter logis yang diperoleh. Pada tabel 3 ini terdapat hasil estimasi parameter fungsi logis awal. Dengan model awal regresi logistik biner yang terbentuk adalah sebagai berikut. Dengan PR adalah peluang sukses. Karena pada rumus ini, X dan Px tidak berhubungan secara linear, oleh karena itu supaya X dan Px berhubungan linear maka perlu kita lakukan transformasi logis. Dan jika model regresi logistik biner sementara ditulis dalam bentuk logis menjadi seperti di bawah. Kemudian akan dilakukan pengujian terhadap model secara keseluruhan maupun secara parsial. Yang pertama ada uji simultan. Uji signifikan parameter secara simultan menggunakan uji Gay-Lejeune ration. Adapun hasil estimasi parameter secara simultan model regresi logistik biner disajikan pada tabel di bawah. Keputusannya adalah tolak H0 karena P mean value kurang dari alfa dengan tingkatan kepercayaan 95% sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat minimal satu variabel prediktor yang berpengaruh terhadap indeks kedalaman kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah uji Wald. Menguji signifikasi parameter secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel prediktor berpengaruh signifikan terhadap bentuk model atau tidak. Berikut ini hasil uji parsial. Dengan menggunakan tarif signifikasi alfa sama dengan 0,05 dari tabel X kuadrat, maka diperoleh nilai X kuadrat adalah 0,051, yaitu sebesar 3,84146 dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu tolak H0 jika nilai W kuadrat lebih dari X kuadrat atau P value kurang dari alfa. Berdasarkan tabel di atas, maka terdapat dua variabel yaitu variabel X1 dan X4 yang signifikan terhadap model, sehingga dengan hasil keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel X1 tingkat pengangguran terbuka dan X4 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan berpengaruh signifikan terhadap indeks kedalaman kemiskinan. Selanjutnya ada model akhir regresi logistik biner. Model regresi logistik biner berikut merupakan model setelah dilakukan mengeliminasian variabel-variabel bebas yang tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel bebas. Berikut adalah hasil estimasi parameter model terbaik. Dengan model regresi logistik terbaik terbentuk adalah sebagai berikut. Dan jika dengan regresi logistik biner sementara ditulis dengan bentuk logis, kemudian akan dilakukan pengujian terhadap model secara keseluruhan maupun secara parsial. Yang pertama ada uji simultan. Uji signifikan parameter simultan menggunakan uji Gay-Lejeune ration. Adapun hasil uji estimasi parameter secara simultan model regresi logistik terbaik. Berdasarkan kriteria pengujian dengan pengambilan tarif signifikan 5% dan dari DF sama dengan 2 dari tabel distribusi chi-squares diperoleh X kuadrat sama dengan 5,9915 karena nilai statistik G 16,294 X kuadrat, maka keputusan variabel prediktor yang berpengaruh terhadap indeks kedalaman kemiskinan. Selanjutnya ada uji Wald. Menguji signifikasi parameter secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel prediktor mempengaruhi signifikan terhadap pembentukan model atau tidak. Berikut adalah hasil uji parsial terbaik. Dengan menggunakan taraf signifikasi
alfa sama dengan 0,5 dari tabel X kuadrat, maka diperoleh nilai X kuadrat yaitu sebesar 3,84146 dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu tolak H0 jika nilai W kuadrat lebih dari X kuadrat atau P value kurang dari alfa. Berdasarkan tabel di atas, semua parameter X1 dan X4 signifikan terhadap model, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X4 berpengaruh signifikan terhadap indeks kedalaman kemiskinan. Selanjutnya adalah interpretasi model. Interpretasi model regresi logistik biner menggunakan nilai OODS ration. Sedangkan OODS ration sendiri adalah peluang suatu kejadian dibandingkan dengan peluang kejadian yang lain, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kecenderungan masing-masing variabel prediktor terhadap indeks kedalaman kemiskinan 34 provinsi di Indonesia. Di bawah ini adalah nilai OODS ration. Untuk variabel X1 sebesar 0,957 dan variabel X4 sebesar 1,000, menunjukkan bahwa apabila nilai presentase X1 dan X4 bertambah sebesar 1 satuan, maka kecenderungan indeks kedalaman kemiskinan menjadi 0,957 kali untuk X1 dan 1,000 kali untuk X4 dengan asumsi semua variabel lain konstan. Dengan kata lain, semakin tinggi X1 dan X4, maka akan semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia. Selanjutnya ada ketepatan klasifikasi. Ketepatan klasifikasi model digunakan untuk mengetahui besarnya klasifikasi yang dihasilkan dengan cara melihat apakah data diklasifikasikan dengan benar atau tidak. Hasil perhitungan ketepatan klasifikasi dapat dilihat sebagai berikut. Tabel di bawah ini adalah menunjukkan hasil ketepatan klasifikasi model. Proporsi salah klasifikasi dapat diketahui menggunakan nilai aper yang diberikan oleh aper sama dengan N12 ditambah N21 per N sama dengan 4 ditambah 4 per 34 sama dengan 0,234. Dengan demikian proporsi salah klasifikasi adalah sebesar 23,5%, sehingga ketepatan klasifikasi yang dihasilkan adalah 76,5%. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi indeks kedalaman kemiskinan 34 provinsi di Indonesia tahun 2020 adalah variabel tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan hasil pemodelan regresi logistik biner, variabel prediktor yang memberikan pengaruh terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Indonesia tahun 2020 adalah tingkat pengangguran terbuka X1 dan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan X4. Lebih jauh, analisis regresi logistik biner berhasil dengan menggunakan data sekunder diperoleh bahwa variabel presentase tinggi pengangguran terbuka dan rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan terbukti secara signifikan memberikan pengaruh dengan tingkat ketepatan klasifikasi model sebesar 76,5%, artinya bahwa terdapat 23,5% dari kategori variabel Y antara lain aktual dan prediksi yang kurang tepat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 mengenai analisis regresi logistik biner terhadap data indeks kedalaman kemiskinan di Indonesia tahun 2020. Apabila ada kesalahan dari penulisan dan tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.